Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Maut memang bisa mendatangi kita kapan saja, terutama saat kita bertemu dengan orang yang salah. Seperti kisah di video kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. You smothered her laugh, you crushed her smile, and you left us with the nightmare of the unimaginable. Cowardly, you ran and hid, and when caught, you claimed you did not remember. Nobody believes that story. Ingrid wasn't just murdered. Her body was brutally violated and discarded like she was nothing. She fought to live, and you forced her to die. Ingrid Roncevill lahir pada tanggal 2 Agustus 1975. Dia lulus SMA di tahun 1993 dan menerima gelar bachelor di bidang keperawatan pada tahun 1997. Dia kemudian pindah ke Washington pada tahun 2000 dan menikahi suaminya Phil Lynne. Sayangnya pernikahan itu harus berakhir di tahun 2014, namun mereka tetap menjaga hubungan yang baik dan berbagi hak asuh anak secara adil. Ingrid tinggal bersama ketiga putrinya yang masih kecil di kota Renton di Washington, sekitar 32 menit berkendara dari Seattle, di mana Ingrid bekerja sebagai seorang perawat di Swedish Medical Center di Seattle. Ingrid sangat mencintai ketiga putrinya dan rela melakukan apa saja untuk mereka. Pada tanggal 8 April 2016, Ingrid pergi berkencan dengan pria yang ditemuinya secara online. Keduanya pergi melihat pertandingan baseball Seattle Mariners. Ingrid dan teman prianya itu juga pergi ke bar setelah pertandingan, dan mereka minum cukup banyak alkohol hingga mereka mabuk. Keesokan harinya, di tanggal 9 April, mantan suaminya Ingrid tiba di rumah Ingrid untuk mengantarkan ketiga putri mereka. Dia melihat bahwa mobil Ingrid tidak ada di rumah dan juga tidak ada jawaban saat dia mengetuk pintu. Dan Ingrid juga tidak menjawab panggilan teleponnya. Mata suaminya itu menghubungi ibu Ingrid karena tahu kalau dia punya kunci cadangan. Dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah mereka menemukan laptop, dompet, dan ponselnya Ingrid. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan Ingrid dan juga mobilnya. Ibu Ingrid langsung menghubungi polisi. Ibu Ingrid juga ingat kalau dia dan putrinya berbagi akun Verizon. Dia lalu mengakses catatan telepon dan melakukan pencarian Facebook untuk nomor telepon yang terakhir kali dihubungi oleh Ingrid. Nomor itu diketahui milik seorang pria bernama John Cartland yang terungkap sebagai pria yang berkencan dengan Ingrid pada malam sebelumnya. Ibu Ingrid mengirimkan SMS kepada John menanyakan apakah dia ada mendengar kabar dari Ingrid. Dia juga mengungkapkan kepadanya bahwa dia menelpon ke 911. John bertanya mengapa harus sampai melapor kepada polisi dan juga mengatakan bahwa dia memang berkencan dengan Ingrid kemarin tetapi tidak menghabiskan malam bersama. Hanya 6 jam setelah Ingrid dilaporkan menghilang, seorang pria bernama Mike Novasio menelpon polisi. Mike tinggal sekitar 16 km dari rumahnya Ingrid dan dia mengatakan saat dia mengeluarkan isi dari tempat sampah daur ulangnya, dia melihat apa yang tampak seperti bagian tubuh manusia. Ada 3 kantong sampah berwarna putih yang diikat dengan sangat rapi yang berisi kepala dan juga kaki manusia. Polisi dan pemeriksa medis tiba tak lama setelah panggilan tersebut. Kantong sampah dibuka dan di dalamnya ditemukan adanya kepala, sebagian kaki dan juga lengan. Belum terjadi pembusukan sehingga polisi dapat langsung mengidentifikasi bagian-bagian tersebut sebagai miliknya Ingrid. Polisi memeriksa mantan suami Ingrid tetapi dia segera dikesampingkan dari daftar tersangka. Selanjutnya, polisi menginterogasi John Cartland yang diketahui sebagai orang terakhir yang melihat Ingrid dalam keadaan hidup. John mengatakan kalau dia telah mengencani Ingrid selama sekitar 1 bulan. Polisi lalu meminta alamat rumah John tetapi dia menjawab kalau dia seorang tunawisma. Dan dia tampak kesal karena dia ditanyai tentang Ingrid secara berulang-ulang.
John mengatakan kalau dia dan Ingrid bertemu lewat online sekitar sebulan sebelumnya. John menceritakan kalau malam sebelumnya mereka pergi ke pertandingan Seattle Mariners dan pulangnya minum sepanjang malam. Kemudian mereka pulang dengan bus pergi ke rumahnya Ingrid, di mana John mengklaim kalau dia sangat mabuk pada malam itu sehingga dia tidak dapat mengingat bagaimana dia dan Ingrid kembali ke rumah atau apa yang terjadi ketika mereka sampai di sana. Tetapi John merasa yakin kalau mereka berhubungan badan, namun setelahnya Ingrid bertingkah aneh. John juga memberitahu petugas bahwa dia tidak yakin bagaimana dia bisa meninggalkan rumahnya Ingrid. Tetapi pasti Ingrid yang mengantarkannya kembali ke Seattle. Namun saat dia bangun, dia berbaring di trotoar di luar sebuah gedung. John mengungkapkan kepada polisi bahwa dia memang memiliki masalah dengan alkohol. John juga mengatakan kalau dia menghabiskan Sabtu dan Minggu malam di rumah mantan pacarnya di Lake Stevens. John juga memberitahu polisi bahwa dia tidak menginap pada malam itu karena Ingrid tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada anak-anaknya. Saat polisi menanyakan alasannya, John menjawab mungkin karena dia adalah seorang tunawisma. John akhirnya meminta pendampingan seorang pengacara. Dan saat polisi meninggalkan ruangan, kamera terus merekam dan kamera merekam John menggulung kaos yang dia gunakan sebagai bantal untuk tidur siang di atas lantai. Polisi mengatakan bahwa selama interogasi, John membantah mengalami cedera, tetapi penyelidik mengamati adanya luka lecet di bagian dahi, bibir, dan juga dagunya. Dia juga memiliki goresan di area dada dan luka lecet di bagian tangan kirinya. Polisi kemudian juga menginterogasi mantan pacar dari John, dan dia mengatakan John seharusnya datang ke rumahnya pada Sabtu pagi sehari setelah kencannya dengan Ingrid. Namun John tiba-tiba memberitahunya bahwa ada sesuatu yang terjadi sehingga dia akan datang lebih lambat dari yang dia rencanakan. Mantan pacarnya itu juga mengungkapkan bahwa John pernah mencekiknya saat berhubungan badan. Dan beberapa teman John mengungkapkan bahwa saat John tinggal bersama dengan mereka, dia lebih suka menyendiri. Seorang teman mengatakan bahwa John menjadi orang yang berbeda ketika dia minum-minum dan juga menggunakan narkoba. Polisi memperoleh surat perintah penggeledahan untuk rumahnya Ingrid, dan di dalam mereka menemukan sebuah kotak berisi kantong sampah yang hampir kosong. Kantong-kantong sampah itu mirip dengan kantong sampah yang ditemukan di tempat sampah daur ulang. Polisi juga menemukan gergaji pemangkas yang disandarkan di area kamar mandi. Dan di gigi gergaji terdapat darah, jaringan tubuh, dan juga tulang manusia. Polisi juga melakukan pembongkaran pipa saluran pembuangan bathtub dan menemukan lebih banyak darah di sana. Juga ada bukti bahwa TKP telah dibersihkan dengan cairan pembersih. Kematian Ingrid dianggap sebagai kekerasan pembunuhan, di mana pemeriksa medis menemukan pendarahan di lehernya Ingrid. Tampaknya Ingrid telah dicekik dan dipotong-potong di rumahnya sendiri. Laporan toksikologi menunjukkan bahwa Ingrid tidak memiliki obat-obatan dalam sistemnya. John akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Ingrid pada tanggal 11 April 2016. Setelah penangkapan, dia ditahan di penjara King County dengan jaminan sebesar $2 juta. John memiliki riwayat kriminal yang cukup banyak yang terjadi di 6 negara bagian, di mana dia pernah didakwa atas pencurian besar, percobaan perampokan, dan juga penyerangan. Orang tuanya sendiri telah mengajukan perintah penahanan terhadapnya di tahun 2006 karena takut akan keselamatan mereka karena adanya ledakan amarah putra mereka kalau dia sedang mabuk. Namun, kemudian petisi itu dibatalkan atas permintaan orang tuanya sendiri. Beberapa hari setelah penangkapan, mobil Ingrid ditemukan di Belltown sekitar 6 menit berkendara dari Seattle. Polisi berhasil mendapatkan 3 sidik jari dari mobil, yaitu di bawah pegangan pintu pengemudi, di mana sidik jarinya cocok dengan miliknya John. Pada tanggal 15 April 2016, lebih banyak sisa tubuh dari Ingrid ditemukan di tempat sampah daur ulang. Seorang pria bernama Michael Mullen menerima telepon dari tetangganya, dan di dalam tempat sampah daur ulangnya ditemukan batang tubuh dengan pusar yang ada tindikan. Ingrid diketahui memang memiliki pusar yang ditindik, jadi sangat jelas kalau itu adalah tubuhnya yang ditemukan. Dan pada tanggal 18 April, kaki manusia ditemukan di sebuah pabrik daur ulang di Seattle.
Sebelum persidangan dimulai, John mengejutkan semua orang ketika dia memutuskan untuk mengaku bersalah. Pada tanggal 2 Oktober 2017, John mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan juga pencurian kendaraan bermotor. Selama persidangan, jaksa mengungkapkan rincian dari kejahatan tersebut, termasuk fakta bahwa penyelidik yakin kalau Ingrid dibunuh di rumahnya sendiri, dimuti tralala di bak mandinya, dan diangkut dengan mobilnya sendiri ke lokasi di mana tubuhnya dibuang. Pada tanggal 5 Januari 2018, John dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 9 bulan. Keputusan ini membuat marah banyak orang karena John bisa dibebaskan di usianya yang ke-60 tahun nantinya. Sampai sekarang John tidak pernah mengaku apa motif sebenarnya sehingga dia mengakhiri hidupnya Ingrid secara kejam. Dan yang lebih menyedihkan, tubuh Ingrid tidak pernah ditemukan seluruhnya. Ingrid meninggalkan 3 orang putri yang masih kecil dan seorang temannya membuat halaman GoFundMe dengan target $300.000 Amerika untuk bisa membantu ketiga putri dari Ingrid secara finansial. Dalam 1 minggu pertama, donasi sudah mencapai $217.000 Amerika. Dengan total akhir donasi mencapai lebih dari $270.000 Amerika. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!